Salam. Sekali lagi saya ucapkan Shalom. Selamat datang, selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada sore hari ini, ibadah PHD Paropuan AKBP Keramat Jati. Dan tidak lupa saya sapa saudara-saudara saya Ina Paropuan yang berada di rumah. Shalom, apa kabar semua? Tetap dalam keadaan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita melakukan ibadah, mari kita bersatukan hati, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 4 ayat 1. Saya puji Debata. Ale Debata amanami na di Banua Ginjang. Hupuji hupasangap hamima hodi ale Tuhan Debata. Nong masuk mahami di perpunguan nami ima ibadah PHD Paropuan HKBP Keramat Jati Sadarion di Bagas Coromon. Saya pasu-pasu mahami jala buka maroha dohot pikiran nami lahu mengikuti ibadah PHD Paropuan Sadarion. Nong dongan nami na mengikuti ibadah di Jabu manang di rumah sakit. Saya ramoti mahami sian na memuka ibadah satu ujung ibadahon di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami martangyak kami. Amin. Pembacaan epistel dihita sadarion imas sian 2 Petrus 3 ayat 1 pitu tajahama secara responsor ya. Onmat surat napa duahon nahu surat tuhamu akka haholongan manungguli botor ni roha dihamu marhite-hite hata si paingot. Asa diingot hamu hata akka nau inataho ni akka panurirang nabadiay nang patik ni Tuhan jala si paluay na binaritaho ni akka apostel muna. On mana rumikot botoon muna na Roma di akka ari parpudi akka pangelesem parhata isak-isak na manguloy akka hisap na sandiri. Akka namando di dia do harorona na pinarbaga-bagay ay dungmonding anang amata hotdo saluhut na songoni sian mula ni hasyanganon. Lao mandok songoni ndang mangat torohan nasida naung sian aik do langit on tano nang tano jalamar hite-hite aik do hajaja dina hinorhon ni hata ni Debata. Laos marhite-hite aik ido mago ujui tanoon dilatapon aiki. Jala marhite sian hata ido diramoti iba na langit doho tano nuaing. Dipeop do asa tu api ni ari paruhuman jala hamagoan ni jolma akana jahat. Ima saatna martua ma akana tumangihon hata ni Debata
jalan nau piopsa. Amin. Tapuji Tuhata marende mahitasian buku ende nomor 814 ayat sada saya ajari au Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga yang kami puji, kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan, Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa. Hingga pada sore hari ini Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di rumah Bapa ini Tuhan, di rumah ibadah-Mu ini. Untuk kebaktian Tuhan, mendengarkan firman-Mu, bernyanyi dan berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, teman-teman kami, saudara-saudara kami, Parupuan, yang kebaktian melalui live streaming Tuhan, Engkau juga menyertai memberkati mereka. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, agar kiranya kami Tuhan bisa mendengarkan, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami Parupuan yang ada di HKBP Keramat Jati ini, Engkau berkati kami Tuhan, berkati setiap keluarga kami, rumah tangga kami Bapa, anak cucu kami dimanapun mereka berada. Biar Engkau Tuhan yang menyertai mereka, agar mereka Tuhan boleh beraktivitas sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami Parupuan yang ada di HKBP Keramat Jati ini Tuhan, Engkau sertai kami Tuhan, Engkau ajari kami dalam setiap aktivitas kami, agar kiranya kami dapat melakukan setiap aktivitas kami Tuhan yang seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan untuk melakukannya. Tuhan Bapa di surga, demikian juga saudara-saudara kami Tuhan, yang sebentar lagi mungkin akan tiba di tempat ini, Engkau sertai senantiasa mungkin di perjalanan Bapa, Engkau tibakan di tempat ini dalam keadaan selamat dan sehat. Tuhan Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, kami membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu saudara-saudara kami, anak-anak kami Tuhan, anak-anak huriam-Mu ini Tuhan, yang mungkin dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada Tuhan, yang di rumah sakit ataupun yang berbaring di rumah pemulihan. Engkau berikan kesembuhan Bapa, Engkau ulurkan Tuhan tangan pengasihan-Mu, agar mereka Tuhan beroleh kesembuhan. Khususnya Tuhan kami bawa pada sore hari ini, Nyonya Gultomboru Tambunan, Nyonya Situmeang Sintua Boru Sormin, Nyonya Sinaga Boru Lumban Gaul, Festi Boru Sianturi, Nyonya Hutagalung Boru Simanung Kalit,
Nyonya Simbanjuntak boru hutauruk, Nyonya Sintua Simamora boru Aritonang, Sintua B Siudauruk, Nyonya Tambunan boru Simajuntak, Nyonya Manurung boru Silitonga, Nyonya Sintua Siahaan boru Manalu, anak kami Peter Manik, Nyonya Sintua Situmorang boru Sihotang, Nyonya Silaban boru Simamora. Allah Bapa di sorga, saudara-saudara kami yang kami sebutkan Tuhan ini yang kami tahu, dan masih ada di antara saudara-saudara kami yang tidak kami tahu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau yang menyembuhkan. Tuhan Bapa di sorga, kami hanya berserah ke hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter Tuhan. Berkati semua makanan, minuman, dan obat-obat yang mereka makan. Kiranya Tuhan, inilah menjadi media Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan. Berkati juga keluarga-keluarga yang mengurus Tuhan, Engkau berikan kiranya kesehatan. Bapa di surga, pada hari ini juga Tuhan, kami membawa dalam doa kami ini saudara kami yang bersuka cita pada hari ini. Nyonya Hutagaol boru Lumban Tobing yang sudah berusia 72 tahun pada tanggal 2 November 2021. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau tambahkan umur kepada inang kami ini. Kiranya Engkau juga Tuhan yang memberikan kesehatan, sukacita, agar inang kami ini Tuhan boleh melayani di gereja ini, melayani punguan-punguan Tuhan untuk mengajari bernyanyi atau mengajari kor. Bapa di sorga, kami serahkan inang kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau menyertai setiap langkah kehidupannya Tuhan. Engkau sertai senantiasa Bapa. Bapa di sorga, demikian juga anak dari Huriamu Tuhan yang akan menikah, yaitu Novi Royanti Tamba dengan Yosafat Manulang. Berlangkau Tuhan yang menyertai, yang memberkati anak-anak kami ini Tuhan, yang akan menerima pemberkatan pada hari Sabtu tanggal 6 November. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati mereka menjadi rumah tangga yang baik, menjadi rumah tangga panutan, menjadi rumah tangga yang takut akan Engkau. Ya Bapa di surga, Engkau sertai juga keluarga. Engkau berkati juga keluarga kedua belah pihak Tuhan, dan saudara-saudara yang akan melaksanakan dan mengikuti pernikahan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Ya Bapa di surga, demikian juga pada sore hari ini kami bawa dalam tangan pengasihan-Mu anak-anak kami Tuhan, mulai dari yang terkecil, PAUD sampai perguruan tinggi Bapa. Mereka belajar dari rumah dan juga ada yang sudah tatap muka. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai, yang memberkati anak-anak kami ini Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau jauhkan dari segala penyakit Bapa. Di mana mereka harus keluar Tuhan untuk tatap muka, biarlah Engkau Tuhan yang menyertai. Biarlah Engkau Tuhan yang mengajari anak-anak kami ini pribadi lepas pribadi, agar mereka juga dapat berbuat sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Agar anak-anak kami senantiasa turut kepada orang tua, turut kepada guru, dan takut akan Engkau. Bapa di surga, di antara anak-anak kami Tuhan masih ada yang senantiasa menantikan pasangan hidupnya, jodohnya Tuhan. Jodoh itu Tuhan ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kepada anak-anak kami yang senantiasa menunggu. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kepada mereka. Tuhan Bapa di surga, demikian juga Tuhan Huria HKBP Keramat Jati ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mulai dari uluan kami Tuhan, pendeta semua yang ada di HKBP Keramat Jati ini, dan seluruh parhala Dohuria ini Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai, yang memberkati,
yang menyatukan hati mereka Tuhan, agar mereka bisa bersatu padu Tuhan untuk pelayanan di gereja ini. Biar Tuhan mereka juga melayani semakin meningkat Tuhan pelayanan mereka, Amang dan Inang Perhaladu kami di Huria ini. Biar senantiasa Tuhan semakin banyak Tuhan yang percaya kepadamu. Demikian juga kami Tuhan, jemaat yang ada di sini, Engkau persatukan kiranya hati kami Tuhan, untuk senantiasa kami dapat berbuat baik, berbuat yang terbaik Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari setiap kami jemaat yang ada di HKBP Keramat Jati ini Bapa. Bapa di sorga, bila nanti sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh inang kami, Inang Pendeta Erna Boru Hasugian. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati, yang menyertai inang kami ini untuk menyampaikan firman-Mu. Agar firman-Mu Tuhan boleh berbuah, boleh kami dengarkan dengan baik, boleh kami lakukan dalam setiap aktivitas kami. Tuhan, Engkau bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Agar kiranya firman-Mu boleh hidup Tuhan, boleh kami bawa dari gereja ini ke rumah kami masing-masing. Boleh kami salurkan Tuhan kepada keluarga kami, agar setiap keluarga kami juga Tuhan mendapat berkat dari firman yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta Hasugian. Kuatkan hati dan pikiran kami Tuhan, bekerjalah Roh Kudus-Mu Tuhan dalam setiap hati kami, agar kami Tuhan boleh melakukan setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh Inang Boru Hasugian. Tuhan Bapa di sorga, Engkau berkati juga Tuhan inang kami, Inang Pendeta Boru Hasugian Tuhan, beserta keluarga Tuhan. Biarlah Engkau juga menyertai dan memberkati, agar inang kami ini senantiasa dalam sukacita dalam pelayanannya di gereja ini dan dimanapun mereka berada. Bapa di surga, bila kami nanti pulang Tuhan dari rumah ibadah-Mu ini, biarlah Engkau Tuhan yang menyertai kami di perjalanan kami, agar kami dapat boleh tiba di rumah kami masing-masing dalam sukacita, bertemu dengan keluarga kami. Ya Tuhan Bapa di surga, begitu banyak dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan. Setiap saat kami berdosa Bapa, biarlah Engkau Tuhan ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kiranya Tuhan kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang tidak sempurna ini Engkau sempurnakan di dalam kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, untuk menyambut firman Tuhan, kita puji Tuhan dari buku ND 25 ayat 1, hatami alih Tuhanku. Damini di batana sumurung, sian saluhut na roha, imana mangaramuti, aka hati-hati dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita inang,
Nang songoni di hamu aka inanami nasonari di bagas munabe nang di pardalanan neng mulat tujabu horas ma di hamu inang. Masuk mahita tu turpuk di acara PHD ina di Huriata Sadarion tabukama Alkitab tajahama turpuk sian buku Jesaya bindu sada mamuka maisian ayat 10 itu 1 10 sia tajahama dalam berbahasa Indonesia. Alai asap takas hujahama dihita ta payu iutma. Yesaya pasal 1 ayat 17 sampai 19, demikian firman Tuhan. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti karmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Demikian firman Tuhan. Dihita punguan ina nihuria marlas nirohas itu tudo hita di bagasan Sadarion ala dilehondo turpukon tu hita. Jala memang pas dengan konteks Tuhan memberikan pekerjaan rumah, PR, tugas tanggung jawab kepada kaum ibu, ina, HKBP, Naboloni. Topik kita adalah guruhon hamu mambahin nadenggan. Belajarlah untuk berbuat baik. Dan memang ini sangat saya senangi turpuk ini atau topik ini diberikan, dialamatkan kepada kaum perempuan, kaum ibu. Karena kita adalah motor penggerak di tengah-tengah keluarga, di dunia, di gereja. Coba kita lihat dalam berbagai sudut-sudut pandang ataupun perkembangan zaman dunia, ya, peran perempuan ibu itu sangat banyak sekali. Sadar atau tidak sadar kita inang, ya, dari dulu bahkan dalam perjanjian lama, konteks perjanjian lama, begitu juga perjanjian baru di zaman abad pertama. Ketika Injil itu berkembang dan bertumbuh, perempuan selalu number one di depan, mendampingi, ya, saudara-saudarinya laki-laki. Dan nats ini juga mengajar kita, dikatakan kalimat pertama, belajarlah berbuat baik. Inang, long life education. Marguru dohita saleleng mangulu. Kita selalu akan tetap belajar sepanjang hidup kita. Dan memang dikatakan bahwa sekolah yang tidak pernah tamat adalah kehidupan. Kita selalu belajar tentang hal-hal baru, ilmu-ilmu baru, etika baru, karakter baru, perjuangan baru, dan tindakan baru. Jadi tidak bisa lagi kita mengatakan nauji songonondo sonari tabai masongoni down, ya. Tapi dunia berkembang, gerakan perempuan berkembang, dan itu terus harus kita lanjutkan perjuangan-perjuangan perempuan dulu. Dan coba kita lihat ada 3 inang di dalam nats ini, 3 PR kita. Dipesankan firman Tuhan kepada kaum perempuan.
Ya, belajarlah untuk memahami dan melaksanakan tentang hukum. Yang kedua, belajarlah dan memahami tentang kebenaran, hasitongan. Dan ketiga, belajarlah dan memahami adolomo ni rohani dituhani di bagasan parngoluata. Jadi hukum, keadilan, dan kehendak Tuhan. Ini selalu berdampingan di dalam kehidupan realita kita. Coba kita lihat apa pesan Allah ya dalam konteks ini yang ditulis kepada Nabi Yesaya, dan memang konteks ini adalah berada dalam masih proto Yesaya, masa-masa umat Tuhan itu belum jatuh kepada pembuangan. Manusia itu juga harus banyak belajar, tapi firman ini disodorkan, dititipkan kepada kita perempuan. Coba kita lihat Inang, bahwa ada 4 pesan dalam ketiga bidang tadi, hukum, keadilan, dan kehendak Allah. Ada 4 bagian. Hanya di pasal atau hanya di ayat 17 saja sudah ada 4 bagian yang harus kita perhatikan sebagai perempuan di dalam kehidupan kita. Nah, coba kita lihat apa yang ditugaskan di ayat 17 ini. Nabi Yesaya memesankan ini kepada kaum perempuan pada saat itu dan kepada kita. Guru namuma mambai nadenggan ahado nadenggan songon dia do. Apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita buat ketika perintahnya dikatakan unang marnaloja hamu mambai nadenggan akaina. Pertama ternyata dikatakan di dalam nats ini lului hamuma uhum. Artinya usahakan keadilan. Usahakan keadilan. Hai kaum perempuan, ina di tonga bagas munabi, di tonga ni huriawan, nang di dia pehamu mangula maringanan di kehidupan masyarakat yang berkembang. Lului hamu ma'uhum. Usahakanlah keadilan itu sedikit, setengah, dan sebanyak mungkin. Berusahalah kita menciptakan keadilan. Mengapa? Dan sangat benar sekali. Inang, coba kita lihat dalam konteks perjanjian lama, Esther. Ini bukan buruh saya ya. Kebetulan memang saya suka dengan Esther karena dia adalah perempuan yang tegas. Ya, tegas ya, bukan keras ya, tegas dia ya. Gitu. Saya harapkan seperti itulah buruh saya, tegas. Ya, akhirnya saya juga ditegas-tegasin tiap hari kan gitu. Nah, Esther suaminya Raja Ahasuerus, ya. Bagaimana cara Esther yang tegas menjadi perempuan yang lembut? Dia memakai karakter seorang perempuan yang lemah lembut untuk datang sujud di hadapan suaminya sebagai raja di Raja Ahasuerus ya, di Persia pada saat itu, hanya memohon. Dia cantik ya, bijaksana, cantik ya, luar biasa lah Esther. Makanya terkenal dia. Ya. Dia ingin memohon kepada suaminya sebagai raja, tolong selamatkan umat Tuhan, bangsa Juda. Ya. Dia tahu bahwa suaminya sangat mencintai dia. Bahkan Raja Ahasuerus mengatakan, setengah dari kerajaan ini pun akan kuberikan kepadamu. Karena dia sangat mencintai istrinya, Ratu Esther. Tapi Esther tidak mau mengambil, tidak mau memanfaatkan itu. Dia gak butuh itu. Dia butuh keadilan. Dia ingin menyelamatkan umat yang tertindas. Lepaskan itu bangsa Juda itu. Paluai, bangsoni di batadoi, paluai, dan perlu diau aka arta, iya kan? Ya, coba kalau ibu-ibu sekarang mau berlian atau katanya kan diberikan, misalnya ditawarkan bapak-bapak kita di rumah ya, mana mau suka berlian katanya kan, nah,
Tapi kau diam saja ya, jangan ngomong-ngomong. Ya. Atau emas mau berapa karat samamu. Tapi diam saja ya, walaupun kau tahu ada yang tidak benar, tapi diam saja. Coba kalau kita memilih, mana kita pilih? Berlian, emas, hanya diminta supaya diam saja. Ester tidak mau. Tidak perlu sama dia harta itu. Karena dia tahu, dia seorang ratu. Hanya bagi dialah, hanya suara Ester lah yang bisa didengarkan suaminya. Ya, suami hanya mampu ya mendengar suara istrinya. Tapi Ester mengatakan, aku tidak membutuhkan tawaranmu itu. Aku ingin bangsa Juda lepaskan. Kaum yang tertindas itu lepaskan segera. Itu yang kuinginkan. Dan akhirnya ya Haman melepaskan bangsa Juda. Keluar mereka dari penjara itu. Hanya permintaan Ester, Ratu Ester itu, umat Tuhan dilepaskan, dimerdekakan. Itulah perjuangan, hanya satu nama yang saya sebut di sini, belum lagi banyak lagi nama yang lain. Ya, itulah. Jadi kalau sekarang kita lihat ada perempuan yang berjuang, dulunya juga sudah berjuang perempuan dalam konteks perjanjian lama, perjanjian baru lagi, iya kan? Banyak. Maria yang diberkati oleh Tuhan, akhirnya juru selamat. Ya, sekarang juga banyak, ya, para kaum perempuan yang berdiri dalam barisan ke depan. Ya. Kita juga pernah memiliki presiden perempuan, bukan? Iya, pernah juga kita merasakan bagaimana kepemimpinan perempuan yang tegas. Nah sekarang firman ini juga mau teraplikasi dalam kehidupan kita. Bohado hita hinang, adil do hita di keluarga ta. Adil do hita na marianakon. Adil do hita di parsaurata tua kadongata. Adil do hita molo adong aka persoalan di tengah-tengah ni keluarga nang humaliang ta. Di sekitar kita, apakah kita berani menyatakan keadilan dan kebenaran? Membela hak orang yang benar? Coba kita mulai dari keluarga kita. Di rumah kita inang. Kalau kita punya anak, 2 boru kita 1 anak. 1 laki-laki 2 perempuan. Bagaimana kita memberikan keadilan? Bagaimana inang membagi tugas di rumah? Kalau misalnya 2 atau 3 borunya, 1 anaknya. Ya yang pernah saya lihat, kalian suruh kalian itu mencuci piring. Yang di mananya perhatian kalian? Hah? Kalian suruh kalian itu mencuci kain. Kalian suruh kalian itu sapu halaman. Aduh, katanya. Tapi kalau borunya dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya menyuci, membersihkan semuanya. Ma udah capek aku membersihkan ini. Ya udahlah, kalau capek kau tidur lah kau. Tapi kalau anaknya laki-laki yang bekerja, akhirnya apa terjadi? Amai do kon nasida, mardikan do omakon. Ya, enggak adil mama ini. Apa sih perbedaan kita? Sama-sama anaknya kita. Tetapi kalau pembagian tugas, kenapa ya laki-laki itu selalu dianak emaskan dan sebagainya. Tapi kita di luar berkuar-kuar tentang keadilan. Di rumah kita sendiri. Makanya kalau merantau, siapa anak kita yang lebih luar biasa, kebal, mampu, dewasa, tidak manja dan sebagainya. Ya anak perempuan semuanya. Karena sudah biasa ditindas oleh ibunya sendiri kan gitu. Iya kan? Ya, makanya kalau tidak kita sadari inang, kita sendiri menindas kaum kita kan gitu. Iya kan? Pembagian tugas seperti itu. Iya kan? Ya. Cuci kalian baju itu kalian itu. Ayo, masa kalian
makanan itu kalian. Pauli akka deken itu muna. Unang sabi dang mangan ibadah naon. Jadi mulo hami umak dang mangan hami. Ay mulo hamu. Boy do hamu. Mangalului si pakano muna. Tapi itu kalian nggak boleh begitu. Kenapa? Dia nanti ganti bapak kalian. Ganti kemana Pak? Mak, kalau mati bapak kalian. Jadi mama pikir biar cepat-cepat mati bapak itu. Seperti itulah kan. Akhirnya kita lihat banyak perempuan ingin keadilan loh. Tapi dia tidak berlaku adil. Lucu kan? Seperti itulah. Mudah-mudahan Kak Ina di rumah jangan begitu inangnya. Adil. Unang mardikan hita holong tatu akan hita memiliki Mariana Kononang. Ya, supaya mental mereka juga terlatih bahwa ibunya sayang semuanya anaknya. Anak yang dilahirkannya disayanginya sama, tidak ada beda. Pembagian tugas, pembagian makanan, pembagian uang, pembagian harta dan sebagainya harus sama. Itu adalah anaknya dan harus betul-betul diperlakukan dengan seadilnya. Itu baru poin pertama. Poin kedua, firman Tuhan katakan pitorihamu nani rupa. Artinya kendalikanlah orang kejam. Kendalikanlah orang kejam. Di masa panura ni si Jesaya di Turpukoni nang banyak sekali terjadi parhatobanon. Perbudakan itu dulu sangat semarak sekali. Orang yang kaya punya uang banyak akan semena-mena memperlakukan. Bahkan manusia itu bisa dijual dan dibelinya. Trafficking. Jadi bukan saat ini aja kita bersuara tentang trafficking. Dalam konteks perjanjian lama juga trafficking itu ya pembelian dan penjualan manusia dijadikan budak itu sudah terjadi. Makanya dalam konteks ini kendalikanlah orang kejam. Ya harus kita mampu, perempuan juga harus mampu mengendalikan kekejaman itu. Jangan merajalela, memperjualbelikan manusia, anak-anak dan perempuan. Itu lagi yang paling kaum lemah yang cepat sekali untuk dibergitukan. KADRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kita juga harus mematahkan kekuatan atau gerakan-gerakan KDRT itu. Ya tapi jangan kita begitu juga ya inangnya. Iya. Ada seperti ini sederhana inang. Unang pecang dah. Audo manubuhni kata si perempuan sebagai ibu. Aku yang melahirkan 9 bulan katanya kan. Aku yang mengandung, kulahirkan dia. Sampai nyawaku, darahku, usai-usai songoni kan. Jangan kau pukul itu. Jangan kau pukul. Ya oke lah silakan katanya. Tapi dia mukuli habis-habisan. Suaminya gak boleh mukul anaknya. Tapi dia sampai jurus entah apa lagi yang keluar untuk habis memukul anaknya. Sudah habis sisir, hanger, main lagi sapu lidi. Semuanya kan gitu. Orang tidak boleh menghajar anaknya, tapi dia menghajar. Dan begitu juga kita membenci KDRT, tapi kadang-kadang kita pelaku dari KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Makanya firman Tuhan mengatakan, kendalikanlah orang-orang kejam, orang-orang yang berlaku curang, sangat sadis, kejam, memperjualbelikan manusia. Ya, kita punya pembantu di rumah. Perlakukanlah pembantu kita itu dengan manusiawi. Kekerasan itu bukan hanya fisik saja, fisikis bisa juga. Dengan ucapan kita juga sedang melakukan kekerasan. Tapamate rohani kan? Kan seperti itu kan? Sipata kan si baru puas si baru bakara kan? Ikon puas do. Harus keluar semua yang ada di pikirannya itu. Keluar semuanya, harus dimuntahkannya semua, baru senang dia. Kan seperti itu. Ya. Seperti itu yang terjadi. Dan banyak kekerasan sekarang ya tidak ada bekasnya, tetapi psikis. Banyak orang menderita karena ucapan kita, karena tingkah laku kita, ya, karena tindakan kita, banyak orang menderita.
banyak orang menderita. Makanya dikatakan kendalikanlah dirimu dari kekejaman itu. Jikalau kita melihat, tahu kita ada pelaku-pelaku kekejaman di sekitar kita, haruslah kita pertama sekali untuk melawan itu, gerakan itu, perbuatan itu. Yang ketiga, dikatakan patiko samuma uhum tuna sopot somarama, belalah hak anak-anak yatim. Dalam konteks ini, ketika Yesaya bernubuat di tengah-tengah bangsa Juda, itu banyak terjadi. Ya. Karena ketika anak-anak yang tidak punya ayah lagi, bahkan tidak punya ibu lagi. Nah, inilah yang menjadi korban. Korban kekerasan, korban perdagangan manusia, dan korban eksploitasi orang-orang. Itu banyak sekali semarak perbuatan seperti itu. Karena dia tidak punya orang tua lagi, gabi marlomo-lomo halak tu ibana. Karena dia tidak punya ibu lagi, margabe marlomo-lomo halak tu ibana. Apalagi dua-dua lengkap tidak ada, gabe marlomo-lomo halak tu ibana. Banyak sekali ada anak-anak yang sudah hilang kepercayaannya, harga dirinya dan sebagainya. Ini perlu kita doakan dan perlu untuk kita bantu. Kalau sekarang sudah berdiri Komnas HAM anak, begitu juga panti-panti asuhan. Tapi kadang-kadang coba kita lihat banyak juga terselubung kejahatan di dalam panti asuhan. Ya, mereka mengharapkan proposal dana masuk, tetapi yang makan di dalam ikan asin terus dengan tempe tahu dan kerupuk. Ya. Begitu gencarnya mereka mencari dana, tetapi anak-anak itu hanya eksploitasi bagi mereka. Dan banyak juga anak orang tua memaksakan kehendaknya, kepuasan, cita-citanya yang dulu tidak terwujudkan, dan dia harus berikan kepada anaknya. Kamu harus seperti ini. Ya. Mama dulu tidak seperti ini karena tidak ada duit dulu sama opungmu. Kau harus begini. Dia paksa anaknya harus mewujudkan cita-citanya yang gagal tadi. Begitulah banyak inang. Makanya kita harus bela hak anak-anak kita. Mereka juga perlu untuk didengar, perlu untuk dikasihi, perlu untuk dicintai, disayangi, dan dipikirkan masa depannya. Jangan sampai kita orang-orang dewasa yang membuat mereka menjadi tertindas, teraniaya, tersakiti. Kalau sudah demikian, di mana lagi generasi bangsa ini? Kalau sudah orang dewasa memperlakukan anak-anak karena ketidakberdayaan mereka. Yang ketiga inang, ondingi hamuma akan nama balu. Nah, di dalam nats ini juga pada masa Yesaya melayani umat Juda, banyak sekali terjadi juga penyimpangan-penyimpangan atau ketidakberharganya perempuan yang memiliki status janda. Mereka janda bukan karena kehendak mereka itu terjadi. Mana ada janda pilihan? Mau gak jadi janda? Siapa mau jawab mau? Mana boleh kan? Siapa mau? Janda itu bukan pilihan. Tapi jika itu terjadi kepada setiap orang, apa mau dibilang? Ya, itu mungkin sudah garis jalan hidupnya Tuhan tentukan. Tapi kalau ditanya siapakah yang mau jadi janda? Satakang-takang nama tanah ngoli bana gabe mabalu kan? Sejugul-jugul nama tanah di jauh parmabu manang parjudi pe lo mai di pardoi. Asal mau unang gabe mabalu ibana. Ido kaninang iyalah ada itu ya. Bagaimanapun karakter suaminya dipertahankannya itu. Karena janjinya kepada Tuhannya. Dia tidak mau diceraikan oleh apapun selain kalau kematian datang oleh karena perceraian. Ya itu sah di hadapan Tuhan dan di hadapan hukum. Iya. Makanya banyak. Kalau makanya ditanya orang pernah tanya. Ya senang dengan menikah dengan perempuan Batak. Kenapa? Iya tahan menderita. Di rumah tangganya tidak mau. Ya. Walaupun suaminya itu begitu ya
roha pe pangalahona, bohina pe roha, dipertahankan itu. Ya, biarlah, karena janjinya imannya kepada Tuhan. Begitu juga dulu perempuan-perempuan orang Yahudi dulu. Ya, bagaimanapun. Ya. Tapi ternyata di masa pelayanan Yesaya di tengah-tengah bangsa Juda, ada juga perempuan ya yang jadi janda dia itu ditinggal mati oleh suaminya karena peperangan atau penyakit, tapi ada juga janda yang diceraikan oleh suaminya karena ingin hidup poligami dan sebagainya. Jadi konteks perjanjian lama itu surat Marit inang tentang seperti itu banyak. Ya, makanya ada kepercayaan yang lain, ya poligami itu disahkan katanya. Ya opungnya pun begitu kan gitu. Kita tetap mengimani, meyakini bahwa satu Tuhan, begitulah satu kita punya pendamping. Tapi dikatakan di sini kaum janda itu harus dilindungi haknya. Ya, dihargai statusnya. Janganlah karena dia janda jadi menjadi bahan cacian, makian, atau dia menjadi orang yang dinomor duakan dan dinomor tigakan. Tapi kita hargai dia, kita hormati dia. Makanya di setiap gereja HKBP ada punguan, inahana, ya kan? Mereka juga wajib memuji Tuhan. Mereka juga wajib dan berhak mendengarkan firman Tuhan. Mereka juga wajib dilayani, didoakan, diperhatikan, dan mendapat sosial pada saat-saat tertentu, misalnya kalau Natal atau Paskah dan sebagainya. Ya mereka perlu diperhatikan karena mereka tidak punya suami lagi. Mereka tidak punya pendamping lagi. Jadi anak yatim, na somarama somarina, dohot akan nama balu ina. Ya, ini tertulis inang di dalam Alkitab kita. Dan firman Tuhan mengatakan perhatikan kehidupan mereka. Perhatikan kehidupan mereka. Mengapa dikatakan ina nama balu? Kenapa ditekankan kepada ina, perempuan janda? Karena memang dominan perempuan yang sudah ditinggalkan oleh suaminya, sedikit kali kemungkinan dia mau berkeluarga lagi dan mencari laki-laki lagi. Karena dia akan mempertahankan imannya, kesetiaannya, apalagi dia udah punya rumah, punya anak lagi. Tidak akan mau ditinggalkannya rumahnya itu. Tidak akan mau ditinggalkannya kampung suaminya itu, ya, walaupun sudah meninggalkannya. Tidak akan ditinggalkannya anak-anaknya itu. Kecil kemungkinan. Itu. Tapi pun jika ada janda juga yang mau menikah, ya sah-sah saja, itu juga tidak salah dan dosa. Itu haknya. Itu pun harus kita hargai. Kita hargai. Kalau itu menjadi jalan hidupnya dan pilihannya. Dan keempat hal inilah yang ditekankan firman Tuhan kepada Nabi Yesaya. Perhatikan itu. Mengapa? Karena begitu meningkatnya kejahatan manusia di masa konteks proto Yesaya dalam teks ini. Nah, untuk itulah inang kita perhatikan di ayat 18 dan di ayat 19 firman Tuhan mau mengatakan bahwa ketika kita berbuat baik dan kita sanggup berbuat baik, parbueni haporsiota doi. Ketika kita berbuat baik kata Tuhan, itu adalah buah imanmu dan lakukanlah itu sedapat mungkin. Karena itu tugas kita sebagai imamat yang rajani, sebagai jemaat yang misioner, tugasnya adalah berbuat baik. Karena berbuat baik adalah buah dari iman kita. Dan perempuan sebagai hamba, sebagai perempuan yang diberkati Allah, firman Tuhan menyatakan perjuangkanlah hukum itu agar tetap berjalan sesuai dengan jalannya. Perjuangkanlah keadilan itu sesuai dengan koridor diletak keadilan itu.
dan perempuan juga sebagai pelaku firman melaksanakan kehendak Allahnya. Ido nan gipangido turpokontu hita inang bohado hita lao membuat jala membuan tugas panggilan non ditonga-tonga ni parngoluata nang ditonga-tonga ni rumah tangga, ditonga-tonga ni huriat tahun ya di dalam kehidupan kita bermasyarakat ya. Jadilah masyarakat yang baik, jadilah jemaat perempuan yang baik. Jangan karena kita banyak mendominasi jumlah kita di gereja ini unang gabisian hita persoalan artinya iya kan. Kalau boleh dengan banyaknya perempuan ya, kuantitas perempuan yang beribadah setiap minggu, setiap hari, setiap PHD, pertanggiangan lebih banyak perempuan. Tapi pembawa damai lah kita, pembawa sukacita lah kita. Unang gabe hita gabe menubuhon persoalan muruk do Tuhan itu hita. Ya, kita tunjukkan bahwa perempuan itu yang disinari firman Tuhan dari dulu sampai sekarang boy gabe sirado panondang di tengah-tengah ni huriaon. Nang songonima di tengah-tengah ni keluarga. Mari kita imani firman ini dan kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan yang telah memberikan firman yang menjadi kehidupan bagi kami kaum perempuan. Dalam PHD INA di gerejamu ini kami bersuka cita, kami dapat memuji namamu, kami dapat memanjatkan doa-doa permohonan kami, dan kami telah menerima firman-Mu menjadi pembelajaran bagi kami, supaya kami tahu fungsi dan apa tujuan Tuhan memanggil kami sebagai perempuan yang melayani di tengah-tengah keluarga, melayani di tengah-tengah gereja ini, dan melayani di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami bekerja dan melakukan tugas-tugas kami. Kami percaya Roh Kudus selalu menyertai kami kaum perempuan agar kami menjadi garam dan terang bagi sekitar kami dan untuk dunia, untuk kemuliaan namamu saja. Berikan juga kesehatan, kesejahteraan kepada semua kaum perempuan. Sebagai ibu, dia bisa menjadi sejahterakan segala orang yang berada di rumahnya, suami dan anak-anaknya, bahkan untuk mertuanya juga. Berkati juga Aka Ina yang melayani di gerejamu ini, sebagai apapun Tuhan pelayanan yang mereka emban, Tuhan juga memberikan kekuatan dan sukacita dalam melayanimu. Begitu juga kaum ibu yang bertugas, yang di pemerintahan, PNS, wira swasta, juga Tuhan memberikan kekuatan, kecerdasan, kebijaksanaan agar melayani Tuhan melalui tugas-tugas panggilan mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi sukacita bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapuji ma Tuhata los tapapungu ma peleata.
tatangyakon ma peliata tua dopat ni di bata martangi yang mahita. Ale di bata amanami na di Banua Gicang hodo haruruan ni saluhu silon lehon na dengkan do nasa uli basa na maliutus. Hupasat hami masian na limni tuan pilen nami tuho. Sai jalo mai gabi buat na khusus di jolom pasu-pasu mejalan ramoti. Asau para se kami plenon patimbulon rajon mun tongo-tongo ni huriam do di portibion. Puhai marohanami marite hite tondim. Asalambutan dah ami godang ni silon mitu hami. Asalam gir-gir hami mendok moliati tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita di bagasan tangi yang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Saya pindar badia maguarmu. Saya Roma rajonmu. Saya saut malomo ni roham di Banua Tongso ni Banua Gijang. Di lehon matu hami sadar dan huluan siapa. Saya sama dosa nami song panesa nami. Di dosa ni dongan nama dosa Tuhami. Una kami togi untuk pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ayo hodo na puna harajaon. Dot agogon. Rodia sangapon. Saliling-liling na. Amin. Asini rohani tuata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dot parsauran ni tondi porbadia ma. Nama masu-masu hamu saluhutna. Amin. Shalom. Muliate mainang nang songoni dihamu akaina nami na dong di bagas munabe manandia pe horas madihita tetap semangat. Tuhan beserta kita. Di